أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت لي كثير العوالي أنت لي مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيد يا مهند يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرد ورضنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا لاستيارة قصدنا نرتدي منك الشفاعة عند رب العالمين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا العيد محمد مرحبا مرحبا
بإسرائيل لا إليك الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا وتدالى اليدين واستجار يا حبيبي عندك ضاغي النفور طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عبد وتملى يا الله وانجلى عنه الحزين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الظهور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi alladzina ahlil ilmi wat tuqah. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, sahabat dan ulama jaki, wabil khusus sahibul hajah, saya sangat betul ulama jaki. Alhamdulillah wa syukurillah, bertanggulah sareng para
Wali Songo yang malam bagi makin berkah. Sampai paling nikmat sehat lahir batin. Karena bisa laksanakan rutinitas. Saya laksanakan sebulan sekalian. Pada lain masuk bertujuan kita panika. Along-polong, apol-kompol, nanya ke aku kita panika. Nambahi rasa ittihadun nafsi, persaudaraan jiwa raga kita sebagai sataretana, sebagai umat Islam pada umumnya. Saya diikat ke dalam grup Wali Songo karena banyak grup-grup, mereka grup sakera, grup setan, banyak ada kan. Saya lalakona trek kan, lalakona apa waktu aja banyak. Kita adalah hamba-hamba pilihan, dan ini adalah memang saya tuliskan Allah Fadkhuli fi ibadi. Jadi insya Allah terberkat dengan mereka tak masuk kabur. Allah saya pilih berkata. Saya insya Allah berkata kesalahan itu. Mereka para junat. Kita bersyukur mereka. Di Allah para pagi bereka polong kalapan grup Wali Songo. Moga sesuai kalapan nyaman grup pada kali tafaul maupun orang ada wali-wali Songo. Para junang saya berdoa menjadi dan kau lebar panjang dengan pernikah yang dalam rangka alasan bagi kau tidak sakoti kita evaluasi diri biar ada peningkatan bahwa setiap saat setiap waktu pernikah pasti melewati 3 dimensi waktu. Yang pertama untuk terlampau, waktu lampau, waktu kemarin. Yang kedua waktu sekarang yang kita hadapi. Yang ketiga esok, waktu yang akan datang. Pasti. Waktu lampau paneka adalah sebuah kenangan, kenangan pahit, kenangan manis, waktu lampau. Allah singko lampau, lampau kalian kenangan baik. Allah singko alhamdulillah lampau ada berapa? Alhamdulillah beri sempat asal dekat. Innalillah beri lanyala beri baik manis waktu lampau. Kita yang bisa yang hanya tahu. Waktu sekarang, waktu yang dihadapi adalah sebuah kenyataan. Agar kita bagaimana pijakan kita yang tentunya sekaligus untuk menatap hari esok. Hari akan datang itu kan impian, harapan, cita-cita. Saya harus bagaimana nanti besok, bulan depan, tahun depan. Masa lampau, masa kenyataan masih akan datang satu paket. Orang yang terbaik kata Rasulullah mereka, orang-orang yang paling fokus dan sepaling utama yang kita kabulin Allah si angkat dia ki masa kemudian sampai masa mereka memang tapi doh pelajaran. Pelajaran pahit, pelajaran manis. Ini orang yang terbaik. Alhamdulillah, saya sempat berbuat kebaikan dan muslim untuk anak hati. Allah kenal. Maka orang yang terbaik adalah orang yang muhu khairan orang si Armain jauh lebih baik daripada hari yang kemarin, daripada minggu yang kemarin, di tahun yang kemarin. Saya harus lebih baik. Di makanya yang khairan bersifat beruntung orang yang hari sekarang lebih baik daripada yang kemarin.
Wa man kana yaumuhu musawiyan min amsihi fa huwa khasir. Dia mun ale mangken kita paneka pada bersih khasir dengan nabi rugi. Bari asolat full, mangken full tak ada perkembangan. Tiket telur kali, mangken telur kali rugi. Kalau sama nilainya, tidak ada peningkatan. Naudzubillah terakhir kata Rasulullah, "Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa halik." Naudzubillah. Kalau kita hidup di hari ini jauh lebih jelek, nilai-nilai makna hidup kita daripada yang kemarin, fawhalik celaka. Mudah-mudahan kita termasuk pada hadis yang pertama. Hari sekarang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Terus besok kita berkompetisi. Harus cari cara bagaimana kita paling tidak bisa membandingkan. Saya sekarang harus memiliki hasil income per kapita sekian, maka besok harus sekian, besok harus sekian. Namanya itu kan amal, kan ada rata-rata orang ini kan, namanya wal asri innal insana fi khusr. Rata-rata ini kita ini setiap waktu itu rugi kan, dalam keadaan kerugian, bukan apa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini kecuali orang-orang yang beriman, amil sholihat, beramal soleh kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, famili, kepada kerabat dekat, kerabat jauh. Wa tawasau billah, dan tawasau ini perlunya kita tawasau billah seperti ini, perlunya pencerahan. Nah, ini pencerahan yang betul-betul membawa asar, menambah iman tauhid, tidak main-main. Ngajinya ngaji sungguh, belajarnya belajar sungguh. Watawasau bis sabr, saling memberikan sabar. Ada musibah, ada ujian, kurang ekonomi, kurang sehat, kita saling memberikan kesabaran. Hadirin sebagai orang berjaki, yang mendekati, insyaallah kita sempurnakan nanti Imam Sabtu Islamil. Kalau bicara Islamil panjang, tapi yang banyak yang dipegang, yang banyak dan yang umum, Isra Mi'raj hanya dibahas secara visual saja, secara lahiriah. Sementara esensi daripada Isra Mi'raj banyak, sangat amat jarang dijelaskan secara detail, sehingga peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa yang amat terbesar dalam perjalanan spiritual Rasulullah mereka, banyak yang tidak paham. Dari sekian bulan, 12 bulan Hijriah itu rata-rata bulan itu mengandung ibrah, mengandung nilai sejarah. Rabiul Awal, coba kalau kita lihat Rabiul Awal, apa yang kita ingat? Kelahiran, ada wujudnya, dan secara LBH ada data fisik. Rabiul Awal kan bulan Rasulullah, jadi mudah. Isra Mi'raj, makanya Isra Mi'raj dikatakan hebat karena memang tidak ada data fisik. Makanya orang itu maka Isra Mi'raj ini saking daripada apa namanya, saya menakjubkan, tidak mungkin, tidak masuk, tidak rasional. Ya kak saudara-saudara, mudah kan rasional dengan Nabi Muhammad, ya kak Rasulullah, tenang kak, kira apa lah diri, banyak lah, setelah kasih tahu terutama, jangan kak saudara, tidak rasional. Karena iman tauhid yang bisa menjawab, tidak ada data fisik. Bulan Muharram, ada bulan Muharram, bulan Hijriah kan, bulan pertama. Ada data fisik Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada saksi Sayyidina Ali mau dibunuh yang mengganti tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dan Ali kedua tak mengatakan berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai bukti bahwa Rasulullah itu hijrah ditemani didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah dipercaya, mudah
di bulan Ramadan datangnya. Ada apa di bulan Ramadan? Nuzul ada Quran. Tapi Isra Mi'raj yang perlu kita cermati bersama. Nah, jadi sebagai orang mujahid, jadi Isra mudahnya secara gampangnya perjalanan Rasulullah. Di Subhanallah, dimana Rasulullah Allah mereka muka bersubhan. Subhanallah maha suci. Artinya kejadian Isra Mi'raj akan merupakan kejadian spektakuler yang menakjubkan. Yang di dalamnya adalah peristiwa yang bisa merubah sikap dan bentuk kita, kehidupan kita, finalnya, endingnya yang sama kayak ditentukan oleh Isra Mi'raj. Mau diwarnai apa kehidupan kita? Isra Mi'raj. As-salatu abdihi. Jadi maha suci Allah pakai kalimat tasbih. Kalimatan hakikatan tulisan hakikatan hikmahnya subhanallah. Jadi amal ibadah mereka orang menganggap bagi amal ibadah semudahnya ringan, kerjanya berat. Boleh si kerjanya berat, mudahnya ringan. Karena sok semudahnya ringan, kerjanya ringan, betul ya pas beda. Mudah diucapkan dan berat dimana. Berarti sih lakonnya berat, mudahnya ringan. Puasa, ya kan? Puasa mereka kerjanya berat, mudahnya ringan. Nah itu semua itu sesederhana. Mau sahur kayak mau nggak sahur itu sudah makan sahurnya. Tapi kerjanya berat, kasarnya. Mudahnya ringan. Sedekah ini modalnya berat. Ada beratnya, ada beratnya. Modalnya berat, kerjanya berat. Sedekah, adanya itu sama juga. Orangnya hati ya. Gimana dia besar kan ya? Saya udah besar orang sebu. Ajar begini, ngurus klien. Nggak orang yang tembak gitu. Ini perhatian. Tapi bagi kita nanti bagi orang-orang sudut ya, orang-orang yang sudah mampu mengoptimalkan pengetahuannya, maka semuanya menjadi ringan. Perhatian sebenarnya dalam menjadi intinya Isra dan Mi'raj dari Makkah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa berapa ribu kilo hanya ditempuh dengan hitungan detik. Dan di sana itu perjalanan itu Rasulullah itu ternyata ada sejarah oleh malaikat Jibril itu diperlihatkan karena ujungnya tadi itu disebutkan dengan tarik linuriyah dengan ayatin. Jadi buruknya sudah singgah di sini sholat. Mahada jadi ini tempatnya ada saja Musa di Madian di Syam. Ini tempat berteduhnya, tempat nginep ke Sayyidina Musa ketika dikejar Fir'aun. Ditunjukkan kebiasaannya. Inzil turun surat lagi. Mahada dari Jibril tulisannya ini tempat Gunung Tursina, tempat Nabi Musa berkomunikasi. Bahkan nama Allah Musa di Gunung Tursina. Ketika Mi'raj itu dari Masjid Aqsa ke langit yang pertama di situ diperlihatkan segala lakonnya kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju langit. Ada orang yang makan daging busuk, betul itu kan. Mahada ya Jibril. Oh jadi ya ketika di Rasulullah orang sandi ini di Amerika makan daging busuk. Ada kepala maru usuhum. Jadi pokoknya orang kira-kira pokok berhammer
pengtek, hancur, mana dari itu? Jadi mau nak boleh dengar daripada teh. Wah, gua untung kedua ini. Ini hanya enteng ke sholat. Apa boleh tak apa? Nah, mobil ini jadi ini PR buat kita. Yang pun ada Allah, ini Allah yang manggil, jangan main-main. Sempatkan harus. Nah, ketika dipanggil, Allah siap, langsung itu kan. Sadat kalau ada minus sedikit. Jadi ketika Rasulullah Isra al-Mi'raj, intinya yang pertama para jin dan jin. Inti dari salat itu kan Allah Rasulullah menerima paket sholat, ya kan, sholat yang lima waktu. Jadi peresmian sholat yang lima waktu itu yang harus kita kerjakan. Makanya dikatakan kalau Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan, ini kita sebagai umat harus Isra Mi'raj juga. Setelah kita pelajari pelajaran ulama-ulama tasawuf, termasuk tokohnya Syekh Al-Qadir Jailani ini, bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya seluruh umat Islam khususnya, ini wajib Isra. Kalau tidak, belum sempurna iman tauhid. Dasarnya apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 2, lagi ta'ata fil ummiyin rasulan. Dialah Allah yang mengutus Rasul kepada orang-orang yang bodoh dan tidak kenal Tuhan. Demi bodoh mata kita, bodoh iman tauhidnya bodoh, tidak kenal sama Tuhan. Yatlu alaihi, tugasnya ulama panika, tugasnya warasatul anbiya, tugasnya orang-orang alim, tugasnya kiai, tugasnya orang-orang alim, warasatul anbiya, pewaris Rasul panika, yatlu alaihi ayat, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat yang terucap Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah, ayat yang ada di sini dibacakan, disampaikan. Ini ayat kauniyah, ini ayat Quraniyah. Seperti apa ayat kauniyah? Ini ayat kauniyah. Ya, beda kemenol, beda bato, beda kolam, ini ayat kauniyah. Masuk lagi iman tauhidnya bertambah, gemetar hatinya, mengingat Allah. Setiap apa saja yang ada di sini itu namanya ayat kauniyah. Bila mana kita melihat sesuatu, bergetar hati kita, iman tauhidnya langsung pas ingat kepada Allah, itu namanya ayat kauniyah yang sudah terbiasa dalam hati kita. Belum kita. Wa yuzakkihi, ini yang tidak pernah disampaikan oleh kebanyakan para dakwah, para ulama-ulama syariat, bahwa tugas Rasulullah itu adalah menjernihkan, mensucikan hatinya umat yang kotor, yang terkontaminasi dengan dunia, dengan istri, dengan harta benda. Itu dioperasi. Kalau Rasulullah kan iblis ningi rukun ningi Ismail, malaikat Jibril dibersihkan sifat dengkinya, hasutnya, semuanya diganti dengan helium, sabar, qanaah, tawadu, pemurah dan sebagainya. Rasulullah juga begitu kepada para sahabat. Sayyidina Abu Bakar dioperasi, yuwayusaki, dijernihkan. Bagaimana cara dijernihkan? Ya ditalkin, ditaskan, ya ruhnya itu disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak pernah disampaikan. Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abidin, kepada Sayyidina Hasan Hussein, kepada Syekh Ma'ruf Al-Hafiz, Syekh Ja'far Shadiq pun untuk sosialisasi agar umat ini yuzaki, maka bersyukurlah kita yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh kita disambungkan
Kalau tidak bisa. Ini intinya. Yang juga nanti ada korelasinya dengan sholat. Makanya nanti endingnya as-sholatu mi'raj. Bagaimana mi'rajnya kita sebagai umat Rasulullah? As-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholatnya itu, sholat yang kita lakukan itu mi'raj. Ini mi'rajnya kita. Kalau isra mi'rajnya kita tidak usah ke sana, cukup dengan sholat. Ketika sholat ini nyambung apa enggak, ruh jiwa kita ini di situ taruhannya. Berapa detik, berapa menit nyambungnya kita. Yang dikatakan khusyuk itu bukan serta-merta langsung full. Kita itu bersama Allah. Sebenarnya, ya, kecuali para wali Allah, para kasih Allah. Jadi full totalitas. Sayyidina Ali saja kan masih ingat kan, ketika dikasih apa, mau dikasih hadiah Rasul masih tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu sebenarnya bagi kita kelasnya dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, enggak ke urusan dunia, ingat ke keluarga, kembalikan. Ingat bisnis, kembalikan. Ingat ini khusyuk tingkatan kita. Itu namanya mi'raj. Sehingga peradilan kalau sudah sholat kita, ini makanya bisa merubah kejadian sholat, bisa merubah totalitas kita, sikap dan ucapan kita, gerakan kita ini sholat ini ternyata melantangnya sholat itu menjadi awal bangsa lanjut ke. Jadi kalau sholatnya umat Islam sudah tidak bisa merubah sikapnya, tutur katanya, sikapnya, orang doa, masalah orang dan lain sebagainya. Ini berat, tidak bisa. Sholat yang kita tidak berfungsi sama sekali. Jadi ukurannya barometernya sama. Isra Mi'raj. Jadi kalau kita misal kita ini bagaimana? Ada peningkatan kehidupan kita. Ada perubahan. Karena terus terang ketika pulang ke rahmatullah, rata-rata ini menyesal.